Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang perang Dzatur Riqa'. Setelah dua kekuatan yang selama ini menjadi ancaman kaum muslimin, kaum Quraisy dan Yahudi berhasil ditundukkan. Kini tinggal satu kekuatan lagi yang tersisa, yaitu bangsa Arab Badui yang tinggal di gurun-gurun yang selalu melakukan keonaran dan perampokan. Untuk mengatasi mereka, Rasulullah SAW mengirim pasukan khusus untuk memberikan rasa gentar kepada mereka agar tidak berbuat sewenang-wenang. Hal ini dilakukan karena suku-suku Badui tersebut tidak terpusat di suatu daerah atau benteng, sehingga tidak dapat dilakukan penyerbuan sekaligus. Di antara peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW terhadap mereka adalah perang Dzatur Riqa'. Hal tersebut bermula dari informasi yang sampai ke Rasulullah SAW tentang adanya upaya makar yang dilakukan Bani Sa'labah dan Bani Muharrib dari suku Ghatafan. Maka Rasulullah SAW segera keluar bersama 400 hingga 700 pasukannya. Saat itu, setiap satu onta tunggangan dipakai secara bergilir oleh 6 orang, sehingga kaki mereka terpecah-pecah. Lalu mereka balut dengan sepotong kain. Karenanya perang tersebut dikenal dengan istilah Dzatur Riqa', yang artinya yang dibalut dengan sobekan kain. Pada perang tersebut tidak terjadi pertempuran. Rasulullah SAW hanya sempat melaksanakan sholat khauf bersama para sahabat-sahabatnya. Namun tindakan Rasulullah SAW tersebut membuat suku-suku Badui gentar terhadap tentara kaum muslimin. Bahkan setelah itu suku-suku Ghatafan tidak lagi memiliki keberanian. Mereka pun tunduk dan akhirnya masuk Islam. Bahkan kemudian beberapa suku dari mereka ikut bersama kaum muslimin dalam peristiwa Fathu Makkah dan perang Hunain. Dengan demikian, lengkaplah upaya Rasulullah SAW untuk mengatasi tiga kekuatan utama yang selama ini mengancam dakwanya. Maka mulailah dilaksanakan perluasan dakwah ke negeri-negeri lain dan raja-raja besar, karena kondisi dalam negeri sudah terkendali. Sepulang dari perang ini, Rasulullah SAW menetap di Madinah hingga bulan Syawal tahun 7 Hijriah. Pada masa tersebut beliau beberapa kali mengirim regu militer ke berbagai tempat untuk mengatasi masalah keamanan di berbagai daerah. Pada bulan Dzulqa'dah tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW melakukan umroh. Maka berangkatlah kaum muslimin yang berjumlah 2.000 orang. Mereka mulai melakukan ihram di Dzulhulaifah. Setelah itu bertalbiyah. Kali ini kaum muslimin berangkat dengan persenjataan lengkap. Khawatir kaum Quraisy akan membatalkan perjanjiannya. Namun alat-alat beratnya ditinggalkan ketika telah dekat tiba di Makkah. Mereka hanya membawa pedang dalam sarungnya. Rasulullah SAW masuk ke kota Makkah naik ontanya yang bernama Kuswa, sedangkan kaum muslimin menggiringnya di sisi Rasulullah SAW sambil bertalbiyah. Ketika kaum Quraisy mendengar kedatangan Rasulullah SAW dan sahabatnya, mereka segera naik bukit untuk melihatnya. Di antara mereka ada yang berkomentar, mereka datang dalam keadaan lemah karena terserang demam Yasrib. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya ketika tawaf untuk berjalan cepat pada 3 putaran pertama dan ittiba, membuka pundak kanan untuk memperlihatkan kekuatan fisik mereka di hadapan kaum Quraisy. Pada umrah ini Rasulullah menikahi Maimunah binti Harith al-Ammiri. Umrah ini dikatakan sebagai umrah qadha karena sebagai ganti pada umrah tahun sebelumnya yang tertunda menyusul perjanjian Hudaybiyah, atau juga sebagai perwujudan perjanjian Hudaybiyah setahun sebelumnya. Nah, itu adalah kisah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menghadapi suku Badui, suku Ghatafan, orang Arab Badui yang tinggal di gurun-gurun. Mereka adalah salah satu ancaman bagi kaum muslimin dan akhirnya bisa diselesaikan. Setelah itu Rasulullah SAW melakukan umrah qadha yang sebenarnya di tahun sebelumnya Rasulullah pernah datang ke situ, namun digagalkan oleh kafir Quraisy melalui perjanjian
Hudaybiyah. Ya, sekian dari kami, semoga kita semuanya mendapatkan hikmah dan pelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.